Selamat sore ya Ibu. Sudah jam setengah 4. Nah, Assalamualaikum. Sekarang saya akan membuat materi baju pramuka yang ukurannya sudah saya kirimkan tadi ya. Ini ya. Nah itu disimak. Panjang pundak, panjang lengan, dada 26, perut 24, 26, bawah 27, lengan 19, siku 14, 12 lengan. Itu separuhnya ya. Nah sekarang begini. Oh ya, untuk membuat baju pramuka saya jelaskan dulu buat teman-teman di grup WA. Memerlukan kain 1 meter 75 cm. Kalau ibu ambil kainnya seenggak-enggaknya itu 1,75 cm atau 2 meter. Kalau cuma 1,5 meter, kalau buat baju pramuka untuk SMA tidak cukup ya. Nyuprit ibu jadinya malas menjahit nanti ya. Seenggak-enggaknya itu 1,75 meter atau 2 meter. Nah sekarang dimulai. Saya mulai ya. Mana penggaris saya tadi sama kapur sebentar. Nah saya ambil kapur, kirain mau kertas. Yang pertama ibu lakukan jahit garis lurus bagian sini dulu ya. Ini ya, nih ambil garis lurus dulu, 1 ya. Nih, nah sudah dapat ini. Dari garis tepi ini ya, ibu ambil ukuran 8. Nah 8 atau 7 ya. Nah 8 di sini, 8. Terus tarik garis lurus seperti ini. Seperti ini, kayak motong baju biasa aja dulu ibu. Saya ajari secara gampang. Saya ini membuat materi ini juga harus mikir loh bu, bisanya gampang diterima itu seperti apa. Juga mikir, tidak asal buat, harus hafal dulu. Nah setelah itu ambil garis lurus bagian bawah 3 cm ya. Tergantung ibu mau kampungnya dilipat 2 atau 1. Nah setelah itu turunkan 1 cm untuk prises bagian samping nanti ya, untuk prises bagian samping ya, nanti kelihatan ya. Nah saya lipat dulu biar agak ke depan. Setelah itu dari garis ini ya, diambil panjangnya. Panjang 68. Ibu coret 68 di sini. Nah, terus ambil garis lurusnya 68 juga. Di sini berapa tadi dari bawah ini? 68. Nah, di sini ibu ambil juga 68. Ya. Sesudah itu ibu tarik garis lurus seperti ini. Nah, terus turunkan 3 cm atau 1 roll. 1 roll ini 3 cm ya. Terus ibu tambah kampu di sini. Di sini. Nah, untuk mendapatkan pundak, kita ambil separuh pundaknya. Pundaknya 38 dibagi 2 jadi 19. 19 diukur dari sini ya ibu. Nah 19 diukur dari sini. Nah ini 19 ditambah kampu. Terus dari sini untuk ambil kerah ibu majukan 7. Nah ya. Terus dari sini ibu ambil 21 ya, 21. Seperti ini ya. Sesudah itu ibu tarik garis lurus seperti ini ya, untuk kerah, pengambilan kerah ya. Gini kan. Nah ini udah dapat. Terus dari garis ini ibu naikkan 7
7. Nah, 7 di sini ditambah 1 cm untuk kampu ya. Terus untuk mendapat lengkong di sini ya, ini sisanya aja tanpa ada itu ya, Bu. Dengan patokan Ibu pakai garisan yang seperti ini kan. Nah, ini kan. Nah, begini ya. Begini ya, Bu. Nah, ini. Nah, ini garisan ini penting ya. Nih, seperti ini ya. Nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kan. Nih, seperti ini. Ini baju pramuka. Ya. Nah, kelihatan enggak? Kelihatan, tapi namanya kuning ketemu kapur kuning ya, Bu. Nanti saya dekatkan. Terus di sininya Ibu tambah kampu ya. Di sini ya. Ini tambah kampu jahitan. Nih, dari sini saja. Nah, terus dari sini kita ambil 7. Seperti ini ya. Nah, setelah dapat Ibu garis naik atasnya seperti ini. Nah, ini garis kampunya. Nah, ini setengah ngarang ya, Bu. Terus Ibu garis lengkung seperti ini. Nah, jadi kan kerah pramuka seperti itu ya. Nah, nanti dilihat caranya jahit. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu Ibu ambil ukuran apa itu namanya, turun pundaknya ya. Turun pundaknya ya. Turun pundaknya ini apa, ngambil lingkar lengan ya. Patokannya separuh pundak. Patokannya dari sini ke sini, terus sini ke sini. Ini 19 ditambah 2 cm jadi 21 untuk prisesnya nanti. Nah, dari sini karena ini potongan baju wanita. Nah, dari sini kalau baju pria kan di sini. Nah, sesudah dapat itu Ibu garis lurus di sini. Turunkan 1 cm. Pengambilan kopnat, kalau anak-anak sekolah tidak perlu kopnat, tidak apa-apa. Kopnatnya kecil juga tidak apa-apa. Diambil 11. Jadi di sini sampai ke sini 23, diambil tengahnya 11,5, 23. Terus ambil badannya 26. Ya, 26. Nah, di sini 26 ditambah 2 cm untuk prisesnya nanti. Ya, terus tarik garis lurus, garis lurus. Nah, sudah dapat itu. Di sini perutnya 24. Ya, 24 ditambah 2 cm. Ini badan tidak saya kasih kupnat ya, Ibu. Jadi lurus, tidak apa-apa. Kalau anak sekolah itu baru masuk SMA kan payudaranya belum ada. Jadi tidak dipentingkan. Nah, di sini kita ambil 27. Tambah 2 cm. Nah, sudah dapat itu Ibu garis lurus, garis bengkok ya, Bu, seperti ini ya. Nih, ini bentuk baju pramuka. Nah, seperti ini. Nah, terus Ibu cara garis ini ya, Bu, lengkongnya ini ya. Ini kalau orangnya kecil gini, kalau orangnya standar seperti ini aja, main feeling. Saya tidak pernah dari ukur dari sini berapa, sini berapa, enggak. Saya main feeling seperti ini. Nah, saya garis gini. Terus saya garis 2 kali. Nah, begini. Terus saya garis lagi 1. Nah, ya. Kalau sudah dapat ini, Ibu ambil penggaris yang ini ya. Nah, ini dibalik seperti ini ya. Nih, nah seperti ini. Nah, ya jadi pola baju pramuka. Terus Ibu ambil tarik di sini ya, garis lurusnya ya. Nah, ini juga diambil tarik garis lurus. Nih, jadi kan baju pola pramuka. Terus di sini kita ambil tengahnya 26, majukan 1/2 cm jadi 27. Terus diambil 12, di sini 12, sini 12. Terus ditarik garis lurus. Nah, ya.
Untuk sakunya taruh aja di atas garis pinggul. Nah, sakunya di sini ya, nih. Naik dikit 2 cm. Ya. Sudah dapat ini, Ibu punya apa? Penggaris yang bengkong seperti ini ya, untuk pengambilan preses. Nah, untuk menggaris preses itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan baju apa namanya? Jadi kan motong baju pramukanya. Ya. Nah, seperti ini ya. Ibu saya perlihatkan. Nah, seperti ini kan. Nih. Ya. Nah, seperti ini kan. Nah, ini garis lengkapnya. Dipelajari, ditulis, di screenshot. Kalau yang tidak paham ditanyakan. Ini tanpa saya kasih kopnat ya, karena lurus ya. Nih, sisanya bagian bawah segini ya, nanti untuk pemotongan. Sekarang dilihat cara motong. Nah, sekarang saya potong ya, Ibu. Saya potong ya. Nah, sebentar saya ambil gunting. Ya. Nah, ini disisakan seperti ini ya. Gampang. Nanti jahitnya di sini ya, Ibu. Nah, jahitnya di sini ya. Nih kerahnya ya. Nah, kan. Nah, kita potong. Seperti ini motongnya ya. Nanti presesnya dipotong setelah kita bagian belakang ya. Setelah kita potong bagian belakang. Nah, seperti ini kan. Ini dipotong, ini prosesnya ya. Untuk di sini ya, Ibu, ini ya, ini nanti motongnya begini ya. Nanti Ibu tinggal ngasih aja sedikit ya, gini. Jadi nggak perlu dipotong sampai ke bawah sono, nggak perlu ya. Jadi nanti opennya tuh yang disambung bagian sini aja. Nanti kan dibalik begini aja langsung ya. Nanti ini dipotong diobras. Kalau dipotong tidak diobras jelek. Jadi potongan baju pramuka langsung di kain itu seperti ini. Kalau kainnya banyak dikasih open juga tidak apa-apa. Ya. Nah, setelah dapat ini, Ibu potong bagian bawahnya itu seperti ini. Ini pengambilan presesnya. Ya. Gampang kan, Bu, kalau ngelihat. Kalau praktek ya muat. Nah, seperti ini. Nah, nanti jadinya baju seperti ini. Nah, jadinya baju seperti ini ya, Ibu. Nih, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini dipotong lagi sedikit. Ya. Nah, jadinya baju seperti ini. Kalau Ibu mau lihat. Nah, seperti ini. Nah, dilihat ya, bajunya jadinya baju itu seperti itu nanti. Nah, ini kan. Nih, ya. Nih. Jadinya seperti ini. Nih, lehernya nih. Ya. Cukup sekian ya. Nanti kita sambung bagian belakang. Oke, dilanjut ya, Bu, yang bagian belakang ya. Tadi kan motongnya sudah seperti ini. Jadi tanpa saya putus. Sekarang kita ambil dulu bagian lengannya. Ya, nah ini sisanya untuk lengannya kan. Lengannya kita ambil di sini, kan. Garis kampu. Ini garis jahitan. Terus caranya motong. Ini karena baju wanita beda sama baju pria ya. Ini ininya turunnya 12.
panjang lengan 56. Di sini 56. Nah, di sini kita ambil juga 56. Di sini turun 12. Nah, setelah itu tarik garis lurus. Yes. Di sini kita tarik garis lurus, sisakan 3 cm ditambah lagi 1-2 cm ya. Jadi 2. Untuk lipatan kampu dilipat 2 kali itu. Setelah itu ibu ambil di sini 12. Nah, 12. Terus di sini kita ambil 19. Nah, di sini. Nah, terus motongnya seperti ini. Nah, ini aja hampir pas-pasan kan, Bu? Nih. Nah, ambil seperti ini. Ya. Nah, press kan. Nah, motong itu juga seperti itu. Badannya gede masalahnya. Kalau tidak dipreses, dijahit kecil juga tidak apa-apa. Kayak karya Mbak Dwifa, tidak apa-apa itu. Tidak masalah. Kalau tidak dipotong ya, bagus juga. Ini dijahit seperti potong seperti ini. Cara motong lengannya ini ya. Nah, seperti ini lengannya. Jadi kan, ini dibulutkan dikit. Ini. Ini dibulutkan dikit ya. Ini. Nah, nanti yang bagian sebelah kan tinggal jiplak. Nah, cara motong lengan sudah jadi. Sekarang kita bagian yang belakang. Ya, bagian belakang seperti ini. Nah, ini kan gini kan. Nah, sekarang ibu balik, ambil kan ini luar dalam sama saja, balik gini. Nah, nih diukur pas ya. Nah, ini misalkan tadi berapa, di sini juga kita ambil 1,5 ya ibu, sini ya. Ini 1,5 untuk lipatan kancing 2 cm atau 1,5 ini, tapi saya ambil 1,5 ya. Ini kira-kira berapa ini? Nah, di situ 27. Nah, cukup. Nah, ini aja sudah press loh Bu, 1,75 meter ya. Ibu minta 2 meter. Terus kita tempelkan di sini ya. Nih garis lurusnya. Ya. Press sampai bawah. Nah, jadi 1,5-nya itu dari garis ini ya. Ini ya, 1,5-nya di sini ya. Nih, di sini 1,5-nya. Nah, seperti ini. Ya. Terus ibu tarik garis lurusnya di sini. Naik pundaknya ini tidak naik sedikit saja ya. Nah, terus dari sini ibu ambil 7 di sini. Nih, kalau sudah bisa motong bagian depan, bagian belakang pasti bisa. Ini kita corek ke atas gini. Ini dibulatkan ya. Terus pengambilan pundak tadi separuh ya, separuh dari panjang pundak ya, 19. Di sini tambah 1 cm. Nah, jadi kan tinggal ngikut seperti ini. Nah, gini. Nah, tambah lagi di sini untuk preses. Nah, setelah itu kita garis seperti ini lagi. Ya, kalau ibu pemula bisa menggunakan garis. Kalau tidak pemula, kalau sudah pandai ya nggak usah pakai ini, nggak apa-apa. Ini cuma ngasih contoh kegunaan penggaris ya. Nah, seperti ini. Setelah itu udah jadi potongannya, letaknya ya saya kasih tahu. Nah, seperti itu ya. Nah, letaknya diteliti, di screenshot. Nah, di situ ya. Nah, nih bawah juga. Sekarang saya potong. Sudah saya dekatkan ya. Saya itu ngasih biar jelas gitu loh. Kalau tetap tidak jelas tuh
Ya saya pusing. Kalau dekat saya mah enak, Bu. Gini. Saya jelasin juga gampang. Ya, ini turunnya 2,5 atau 2,5 aja ya, Bu, atau 2 cm ya. Jangan kayak baju ya banyak-banyak. Nah, seperti ini. Ini untuk lengannya ya. Nah, setelah ini nanti disimak caranya jahit biar paham. Ya kan? Seperti ini. Nah, sudah jadi ini kan udah jadi. Ini juga dipotong sisanya dikit. Nah, ini diluruskan. Ini diluruskan begini, agak serong ke bawah sedikit ya. Begini. Nah, setelah jadi ini, ibu potong di sini ya. Nah, ini lurus saja. Ini sudah plus kampu ya, nggak perlu ditambah kampu ya, Ibu. Kalau ditambah kampu lagi, tambahnya besar. Nah, seperti ini jadinya. Ini untuk garis saku, ya. Setelah itu ibu ambil yang sini, 1, 2, 3, ya kan? Nah, ambil dari sini, ambil tengahnya dulu, 12, ya. Main piling, tarik garis lurus. Ini ke sini sama, ini main piling, kira-kira disamakan ya. Nah, seperti ini. Setelah itu Bu, gunakan garis yang ini. Ini buat sendiri loh Bu, ini. Ini ngasih contoh aja, ya kan? Seperti ini. Nah, ini tinggal motong. Ini bagian belakang ya. Ini bagian belakang. Nah, kenapa ini harus dipanjangkan? Kenapa ini harus lebih panjang dan ini lebih panjang? Nanti saat dimajukan dijahit gini, jadinya pas kan Bu? Nah ini, kalau dijahit kan nanti jadinya pas sama. Itu fungsinya. Ya, kalau dijahit jadinya pas. Dan saat motong kan tidak pas. Ya kan? Nah itu fungsinya. Nah nggak sama kan? Tapi saat nanti dijahit pas begini ketemunya. Nah harus ketemunya seperti ini, paham ya? Nah yang bagian depan, kalau ibu masih bingung kan ya, bagian depan ini kan prisesnya. Bagian depan nanti kan seperti ini, ya. Nah ini kan, nanti jadinya kan gini kan Bu. Nah begini kan, 1. Ya, ini seperti ini saya contohkan ya. Saya contohkan. Ini yang paling penting yang bikin mumet anggota saya itu ya baju pramuka ini. Nah, ini kan begini kan Bu. Nah, ketemunya seperti ini Bu. Nah, di sini ketemunya nanti ya. Nih. Jadi nanti kan ketemu nyambung di belakang begini. Gini kan. Nah, ketemunya seperti ini. Ya kan? Nih, lebih jelasnya ya. Lebih jelasnya tuh seperti ini ya, Bu. Nah, paham ya? Lebih jelasnya itu seperti itu ya. Nah, itu nanti nyambungnya kan di sini kerahnya. Paham ya? Yang tidak paham ditanyakan bagian mana. Tapi jangan videonya diteruskan, tapi di screenshot ya. Paham maksud dan tujuan saya ya. Nih, sampai berbusa ini Bu, mulut saya ngasih penjelasan. Sudah sering loh ini. Nah, setelah jadi ini, kita tinggal jiplak bagian lengan yang satunya ya, Ibu. Nah, seperti ini. Nanti ini buat opennya yang atas sama saku. Ya, yang ini. Nah, sekarang kita jiplak bagian lengannya. Nah, gini aja biar kainnya irit. Nah, seperti ini.
Untuk jiplak lengan yang satunya, ibu harus ambil dari tepinya ya. Harus sama dari tepinya ini. Ini misalkan berapa ini? 21,5. Di sini juga 21,5. Kenapa harus begitu? Supaya bajunya ini tidak lengannya ini tidak miring, tidak muntir. Jadi tengahnya selalu diambil, ya. Nah, begitu penjelasan saya. Nah, sekarang saya potong ya. Nah, saya potong kok mau lari-lari saja. Nih, tak kasih roda mesin biar tidak lari. Nah, begini ya. Kalau kain ospot seperti ini, luar dalam sama Bu. Jadi tidak perlu memikirkan mana yang luar, mana yang dalam. Ya. Ini detail sampai awal dari akhir ya. Cara motong baju pramuka. Nanti dilihat cara jahit, cara gosok. Jadi dua lengan. Yang ini alat-alatnya. Cara membagi alat-alatnya nanti tak kasih tahu. Nah, ini udah jadi lengan kan. Nah, ini nanti untuk open bagian leher. Ini bagian saku kedua. Ini untuk polet, untuk dek yang di bagian pundak itu kan. Seperti itu cara pembagiannya. Jadi kayaknya 1,75 m itu cukup. Kalau 1,5 m nggak mungkin cukup. Oke, sekian tutor motong baju pramuka. Terima kasih. Nah, sekarang episode kedua ya, Ibu. Nah, kalau mau lebih detailnya itu bisa beli flash disk saya atau masuk grup WA saya, Bu. Grup WA saya itu murah. Materinya video cuma bayar 100 ya. Nah, ini cara memotong memotong sakunya ya. Ini dua, kiri kanan ya, atas bawah ya, kiri kanan ini. Terus ibu letakkan sama yang pola yang sudah dibuat awal tadi ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini misalkan. Ini kan. Nah, sakunya kan di sini ya. Sakunya kan di sini, Bu. Nih ya. Nah, itu garis saja begini. Nah, jadi dibalik dari dalam. Nah, bagian dalam cara ngepasnya juga dipasin ya, antara kiri kanan ya. Kiri kanan. Nah, lurus saja. Dibuat serong juga tidak apa-apa, tapi di sini nggak ada serong, lurus. Terus bagian apanya itu tidak ada tali, nah ya. Nah, ini seperti ini. Nah, dikasih tanda yang bagian samping yang mana. Ini bagian samping ya. Ini yang lurus, yang setengah lurus ini bagian tengah, kan seperti ini ya. Nah, setelah dapat ini, ibu garis di sini ya. Ini garis. Nah, nanti garisnya double nih. Jadi dilipat dua. Ya, dilipat dua. Nih. Ya, nih. Nanti kan jadinya seperti ini, Bu. Nah, biasanya seperti ini. Nah, dilipat dua seperti ini ya. Nah, sekarang disimak caranya jahit. Sekarang ini sudah caranya motong. Disimak caranya jahit. Kita ke tempat jahit ya. Nah, sebentar saya pindah ke mesin jahit ya. Nah, saya nyalakan dulu lampunya. Udah nyala belum ya? Kayaknya udah nyala ya. Nah, seperti ini. Agak miring ya. Nah, biar jelas nanti ya, Bu. Juga ibu bisa melihat cara saya jahit. Ini dari depan ya, lihatnya ya. Nah,
mulai. Nah, mulai. Sebelum ibu jahit ya, untuk mesin tuh dicoba dulu ya, mesinnya tuh dicoba dulu, langkah mesin tuh bagus apa enggak. Nah, ini setelan, kalau jahit baju ini setelan harus rata rapi ya. Nah ya, mana kok nggak kelihatan mesin jahitnya ya. Nah, udah kelihatan. Nah, sekarang kita buat sakunya dulu. Yang tadi sudah saya beritahu. Nah, tadi seperti ini kan. Ini ibu lipat 2 kali. Ada garisnya kan, beradu ya. Seperti ini. Nah, hari ini hari Jumat. Nah, seperti ini. Jahit 1 kali saja. Nah, harus teliti. Jadi sakunya tempel mah gampang, tinggal tempel. Nah, ini yang dicowak tadi ya kan. Nah, kita ambil segini juga. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah jadi begini sakunya, kita pasang di badan. Nah, yang ditandai tadi kan harus kiri kanan ya. Nah, ini untuk sebelah mana terus teliti. Nah, ini sebelah sini lurus. Nah, ini yang untuk sebelah kiri, sebelah sini. Jadi kan beradu kiri kanan. Nah, sesudah itu ibu jahit bantu, dipaskan di sini, di tempat garis yang ini ya. Ini kan ada garis saku tadi. Nah, ibu paskan di situ, jahit bantu. Nanti dibuka setelah bajunya jadi. Ini jahit bantu ya, tidak jahit mati ini. Nah, ini dijahit bantu. Harus kiri kanan. Nah, saya buat pelan-pelan supaya paham ya. Kalau mau minat masuk grup WA saya yang bayar 100 itu ya Bu, catat nomor WA saya, ambil pulpen ya, 085 866 766 907. Itu nomor WA saya ya, nomor WA utama ya Bu itu ya. Apapun keluar masuk pembelian apapun lewatnya itu. Nah, sesudah ibu jahit bantu. Nah, ini dijahit mati di sini ya, di sini nih ditempelin ya. Ini diperas disamakan di sini ya. Ini kainnya aja semeter berapa kemarin, semeter 75, pas satu baju ya ibu. Nah, kalau sudah jadi begini, digunting disamakan dengan pola di badan. Nah ya kan, disamakan polanya di badan. Seperti ini ya. Jadi sakunya seperti ini. Jadi kalau pramuka yang sekarang itu nggak ada talinya. Kalau yang ada talinya itu berarti sekarang tidak paham. Itu sudah aturan dari pemerintah ya, tidak ada tali ya. Dulu ada, tapi sekarang nggak ada. Yang masih ada ngasih tali itu mungkin tidak paham, tidak pernah dobling. Nah, ini dijahit juga. Nah, ini jahit juga.
kan. Ini potong ya. Nah, ini potong. Nah, jadi nanti saat bagian depan tuh sudah dipasang open, sudah disambung, yang bagian sini tinggal nempel ya. Yang ini bagian ini sudah tinggal nempel. Seperti ini kan sudah jadi bagian kiri kanan ya. Nah, tinggal sambung. Setelah ini durasi berapa menit? Masih 8 menit. Saya kasih tahu cara membuat polet ya. Sebelum membuat polet saya ambil kawat dulu ya, Bu. Ya. Saya jelaskan, kalau Ibu ada pola seperti ini, nah, pola seperti ini ya. Ini ya, ini namanya polet atau dek yang untuk di bagian pundak. Nah, caranya membuat seperti ini. Ini kain ya. Ya, lebarnya sekitar berapa ini? 12. Nah, Ibu lipat 2 dulu seperti ini. Nah, ini kan. Habis itu Ibu ambil begini caranya. Caranya membuat polet. Nanti jadi bagian sambungan itu di tengah. Ya. Saya jelaskan sedetil-detilnya ini. Ya, jahit lurus dulu seperti itu yang saya sarankan. Nah, karena poletnya 2, jadi kita ambil kiri kanan ya. Detil. Masuk grup WA saya tuh, kalau yang bilang rugi ya tidak bisa download, HP-nya kurang memadai ya nggak bisa download, karena MB-nya besar-besar ya, Bu. Nah, sesudah jadi ini, Ibu gunting, sisakan sekitar setengah senti ya. Nah, jadinya seperti ini kan. Sudah jadi seperti ini, Ibu pecah ya, pecah di bagian sini. Nih, ini dibelah. Kalau tidak dibelah, dia tidak bagus ya, cara pembuatan polet. Setelah itu Ibu ginikan rataan, jadi sama serongnya seperti ini. Kalau Ibu susah digaris seperti ini juga bisa. Nah, langsung kita ginikan aja nggak apa-apa. Ya kan, seperti ini ya, paham ya. Nah, ini episode kedua cara pembuatan polet sama saku. Ini dipecah seperti ini ya. Nah, jahit lagi seperti ini. Kalau susah seperti ini digaris dulu enggak apa-apa ya. Kalau sudah jadi seperti ini gunting, sisakan sedikit, gunting begini. Nah, jadi seperti ini. Sesudah jadi seperti ini, Ibu siapkan jeruji ya. Ini jeruji sepeda, di bengkel-bengkel ada. Jeruji motor juga bisa. Itu yang ada bekas-bekas itu kan ada, Ibu cari. Nah, untuk membalikkan seperti ini. Membalik tali pinggang celana juga seperti ini. Nah, jadi begini. Nah, jadinya kan lancip kan, Bu. Jadi sambungan ini bisa di tengah, jadi tidak kelihatan dari luar. Nah, jadi di sini tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Setelah itu Ibu setik. Kalau yang baju dinas setik 2 kali. Kalau ini setiknya agak ke tepi sedikit. Nah, karena baju pramuka. Nah, seperti ini. Paham ya? Seperti ini. Ya, 12 menit nih. Potong lagi sedikit. Nah, ini kita tusuk lagi seperti tadi ya. Nah, seperti tadi. Ini cara pembuatan polet atau dek. Baju-baju dinas, baju-baju apa tuh caranya membuat dek ya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, kita jahit kiri kanan. Itu gunanya, itu guna dari pola polet yang saya kasih tahu itu. Jadi ada gunanya, Bu.
bukannya tidak ada gunanya, semua itu berkaitan. Nah, kan jadi polanya seperti ini. Nah, ini caranya membuat ya seperti ini. Ini ya. Nah, ini. Nah, udah ya, paham ya apa yang saya terangkan. Sekian, nanti dilanjut selanjutnya. Ya udah, pantau. Ini ya. Oke, selamat siang ya. Dilanjut materinya ya. Setelah tadi cara membuat apa tadi? Membuat saku sama membuat polet ya, Bu. Nah, sekarang dijahit tangannya ya. Bukan tangannya yang jahit ya, tangannya baju. Kalau tangannya yang jahit ya rampal tangan saya, Bu. Coba Mas Bro diperlihatkan. Jernih enggak? Ditungguin. Ya. Jempol 1 apa 2? Kalau tidak jernih itu 1. Di grup saya itu ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada yang setengah pakai, setengah bayar, bukan setengah pakai ya Bu, maaf. Setengah pakai itu ya umur-umur 20 itu, umur 27, ada yang masih muda. Untuk lengannya dijahit seperti ini aja ya. Nih. Jahit langsung seperti ini aja. Nah, gampang kan? Jahit seperti ini aja langsung. Nanti cara masangnya dikarungkan, tidak kayak kemeja ya, beda-beda. Ya. Durasi menit dilihatkan, betul kamera udah nyala Mas. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Ini syuting siang masih belum masih tidak cerah juga ya. Mungkin yang bermasalah itu ya HP anggota grup. Kalau di tempat saya sudah jernih. Saya usahakan sejernih mungkin ya. Nah, setelah tangannya dijahit seperti tadi, nah ini nanti kita buat ini dulu, sambung belakang untuk prisesnya ya. Ini perlu disambung. Tadi cara motongnya kan begini toh Bu. Nah, begini kan. Nah, sekarang kita sambung. Nah, tadi kan sini lebih, sini lebih. Nah, caranya jahit seperti ini. Ya. Kalau yang tidak nyimak ya pasti nggak bisa. Apalagi yang tidak bosan download. Yang sudah download aja lihat videonya kadang malas kok. Malah asik melihat video yang lain. Kalau melihat video yang lain tuh nggak ngantuk, tapi kalau lihat video saya katanya ngantuk. Ya udah, terserah. Seperti ini ya cara jahitnya. Pelan tapi pasti ya. Kalau pelan tapi pasti jatuhnya enak Bu. Ya, nggak boleh kesusu. Nah, jatuhnya sama kan. Nah, ini saat di sepatu bisa pas ini Mas, ini. Nah, ini jadinya ya. Nah, kalau gini kan tinggal ngobras. Nah, sudah itu kita jahit yang bagian sebelah sini ya, sebelah sini nih, ini ya, nih caranya. Yang tadi dari bawah, yang sebelah kanan dari atas ya. Nah, jadi harus gonta ganti Bu. Kalau nggak gantian tuh nggak enak, harus gantian. Nah, gini. Nah, cara nyambungnya ya, pelan. Nah, perhatikan jari jemari saya saat megang kain, saat memasukkan ke sepatu mesin ini. Seperti ini kan. Ya.
Kalau sudah jadi seperti ini bagian belakang sudah jadi, lengan sudah jadi, polet sudah jadi, saku sudah jadi. Kita ambil bagian yang depan seperti ini. Nah ya, sebelumnya garis yang bagian dalam ini dipindah di luar biar bisa pas ya, Bu. Berapa menit, Mas? 5. Nah, 5 menit. Masih ada waktu banyak. Nah, tadi ini kan opennya nanti kan sampainya di sini ya, Bu. Di sini ya. Nah, ini jadinya kan seperti ini nanti. Ya kan? Nah, jadi ini nggak usah dibuang. Ngirit kain namanya. Nah, opennya cuma bagian atas saja ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk opennya. Nah, harus lebih besar ya. Kalau sudah dapat opennya lebih besar, sekarang kita pastikan kita jahit ya, dari sini ya, dari garis ini ya. Nih, kiri kanan garisnya harus sama. Kalau tidak sama nanti akan melendung ya. Barang yang tidak sama kalau dikumpulin jadinya melendung loh, Bu. Itu pasti itu ya, ingat itu. Jahit seperti ini. Nah, di sininya sama kayak membuat kerah, ibu-ibu ya. Di sini sama kayak membuat kerah. Dikasih benang besar, nah, supaya bisa lancip. Nah, di sini kan. Nah, ini dimasukin benang. Nah, terus dilangkahkan 1 kali, mundur 1 kali, ke depan lagi 1 kali. Nah, seperti ini. Sesudah itu kita satukan benang di sini. Ya, kita satukan di sini. Nah, setelah itu kita bulatkan mengikuti ini, diratakan dulu seperti ini ya. Nah, ya. Nih, bentar saya naikkan ke atas benangnya. Nah, Ibu ini. Nah, ini dibulatkan sesuai garis yang awal tadi. Ya. Nih di sini kita matikan, di sini kita kunci di sini ya. Nah, sesudah kunci di sini nanti kita pergi ke tempat setrika. Nah, gunting yang agak kecil mana, Bos? Bukan yang itu, yang satunya lagi yang kecil. Nah ini, nah ini kan, nah, ya. Nah, di sini. Nanti kan dia nyambung di sini, Bu. Tapi nanti saat nyetrika saja ya. Nah, di sini. Ini digunting. Nah, untuk mendapatkan bulat yang di sini bagus, Ibu cetit-cetit sedikit ya. Nih, di sini ya. Kelihatan, Mas? Nih, di sini. Nih, dijahit segini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita gunting di sini. Nah, ini juga kita gunting sisanya. Sama kita rapikan, ini ditutup, potong. Ya. Nih jadinya. Setelah itu kita balik keluar seperti ini, Bu. Nah, ini ditarik. Bisa lancip. Nah, nanti diperkirakan jadinya nanti kan seperti ini kan, Bu. Ya, seperti ini kan. Yang ditindas itu yang bagian sini. Nah, kita tindas ya. Nah, sekarang kita tindas sedikit aja, tindas jahitan. Itu biar rapi. Ya. Nah, kalau sudah dijahit seperti ini, nanti kita ke tempat setrika barang yang gosok. Jadinya seperti ini ya, jadi kiri kanan, jadi sudah mengikuti garis. Nanti tinggal nyambung bagian leher ya. Nih, nanti disetrika dulu ya. Nih. Nah, ini harus rapi di sini. Nah, berapa menit, Bas? 9. Oh, masih ada waktu yang sebelah. Nah, yang sebelah
kan nggak usah diberadukan, kan sudah beradu sendiri ya ibu-ibu ya. Nah, jadi guru tanpa murid di depannya itu ya kayak gini, demi mil karepe dhewe. Namanya comel, cocoknya demi mil ya saya ini Bu. Muridnya nggak ada, muridnya di mana entah nggak tahu. Jadi belajarinya ya gini, demi mil karepe dhewe. Nah, ini ya. Ini disatukan di sini. Nah, sekarang kita jahit dari sini lagi. Kira-kira di sini ya, turun dari ini kan dipotong tadi sedikit, diturunin gitu. Jahitnya ya. Ngikuti lengkung ini ya. Kelihatan Mas? Lengkung ini kelihatan ya. Nah, badannya juga harus ikut goyang loh Bu. Ini ya. Kalau tidak mau goyang ya jangan mengikuti saya, ikuti orang lain. Kalau mau rapi ya kayak gini, kalau nggak mau rapi ya pakai inisiatif sendiri, nggak apa-apa. Bisa buat referensi sendiri yang bagus gimana, bisa Ibu bedakan. Tidak cuma melihat dari video saya atau cara saya. Ini dikunci ya, ini dikunci lagi, ini dikunci 2 kali ya. Nah, ini sekarang dimasukin ke sini. Nah, ini pun letaknya nggak boleh melendung ya Ibu. Ini letaknya pun harus sama, harus rata antara open sama bagian ini, harus diratakan begini ya. Nanti dipres saat telika. Roda ini kita potong di sini ya, sama kayak tadi. Nah, ini dipotong di sini sedikit ya. Di ujungnya ini jangan sampai kena benang. Nah, di sini ya, jangan sampai kena benang. Nah, kita potong dulu di sini. Ini melingkar supaya dia dapat yang bulat. Nah, ya kan? Ini juga dicetit-cetit ini, namanya dipotong-potong ya. Nah, seperti ini ya. Bentar saya memasukkan benang ya maksudnya. Nah, benangnya tadi kan lepas ya Bu. Nah, jadinya seperti ini bun-bun ya. Jadinya seperti ini ya. Nah, aduh, kok putus ya, enggak apa-apa, yang penting kan sudah lancip. Nah, ini ya, nah ini bisa. Nah, udah itu kita jahit lagi di sini ya, dari ini ya, yang bagian badan yang dijahit ya. Berapa menit Bos? 13. Waduh. Nah, oke, setelah ini nanti kita ke tempat setrika ya. Ini episode berapa tadi ya? 3 ya? Episode 3. Nah, seperti ini ya. Sama kayak tadi. Nih. Nah, sekarang kita ke meja gosok. Sementara cukup sekian, nanti dilanjut di meja setrika. Caranya nyetrika ini nanti Ibu biar tahu ya. Nah, jadinya nanti begini, sama nanti ini begini. Nah, itu namanya open ya. Nah, seperti ini ya kan, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ingat ya Bu, yang ini namanya open. Nah, oke, sekian, kita ke meja gosok. Terima kasih. Oke, dilanjut ya, episode yang keempat. Sesudah tadi membuat depannya, bagian depannya supaya rapi, digosok dulu ya. Kalau jahit baju wanita itu seperti itu Bu, kita harus rajin mengosok ya.
Nah, ini kita gosok supaya rapi ya. Ini dipaskan begini, nah ya kan, nih. Seperti ini ya. Agak telat nih tulisannya saya. Bentar, kasih air dulu. Kalau kasih air tuh licin Bu. Gunakan lagi kayu ya. Nah seperti ini. Nah ini biar bisa melingkar, itu dilingkar seperti ini biar mengikuti lengkoknya pelan-pelan. Nah di sini, di bagian sini nanti disatukan dijahit ya Ibu. Di sini kita lipat aja begini. Nah kalau udah ini nanti dijahit dari dalam. Nanti dilihat caranya jahit ya, supaya Ibu itu tahu. Nah ya, seperti ini ya. Kalau sudah jadi ini, kita press dari dalam ya, press dari dalam. Caranya seperti ini. Nah kelihatan enggak ya? Oke sih, kelihatan. Kita potong di sini ya Bu. Nah ini namanya harus di press, antara apa, open sama itunya harus sama ya. Kalau tidak sama ya tidak jadi bajunya nanti. Jadinya gimana ya? Ini dibuang enggak apa-apa. Nah ini dipotong di sini enggak apa-apa. Ini diluruskan gini ya, sampai bawah sono. Jadi begitu caranya. Ya kan? Kalau Ibu rajin nyimak ya bisa jahit, nggak rajin nyimak ya nggak bisa jahit ya, seperti ini. Waduh, ini ada kayaknya yang di sini pantesan kayak tebal gitu. Ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah ini Bu, oke. Nah seperti ini. Ini pasang di sini, jadi nanti tinggal nyambung leher. Setelah disetrika kita sambung bagian leher ya, kiri kanan saya setrika dulu. Gampang sebenarnya jahit ini, asal telaten, sabar, sambil nyimak videonya ya jadi pinter. Ini jangan lupa digosok dulu, ini diluruskan dulu ya dari garis depannya tadi ya, ini ya, ini kan. Nah ini kan, ini diluruskan dulu seperti ini. Nah setelah ini bagian atas ini ngikuti, kita tarik aja sedikit Bu, biar bisa gelombang menggelup. Seperti ini. Nah ya. Nah ini kita buang aja sedikit. Berapa menit Bos? 4 menit. Ini dibuang di gini ya. Nah seperti ini ya kan. Nah sekarang kita press bagian sini. Nih kita press. Gampang kan? Yang lama itu gosok-gosoknya kok Bu. Ya tadi baju seperti ini ya. Ini kita potong di sini. Ngikuti. Nah setelah ini kita ambil, kita luruskan di sini dari atas, kita luruskan ya.
kita luruskan. Gini kan jadi kan. Nanti setelah disambung kita bareng-bareng ngobrasnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadinya satu sama kan, seperti ini kan. Oke, ini disisakan sedikit untuk apa namanya, untuk sininya nanti. Nah, kan jadinya seperti ini, kita sambung. Nah, sekarang kita ke meja mesin untuk menyambung ini. Kita sambung bagian lehernya ini ya. Kita sambung bagian leher yang sini. Nah, seperti ini ya. Nanti kita sambung. Oke. Kita ke mesin jahit dulu ya, Bu. Tolong, Bos, itu, Bos. Tolong, Bos. Nah, mau gorengan tadi pagi ketela. Nah, sebentar saya harus menata kamera dulu supaya nanti bisa dipahami ya. Seperti ini. Duh, kok ini ya. Nah, dilihat caranya nyambung ya. Nah, dilihat caranya nyambung. Ini nyala enggak ini lampunya? Oh, nyala. Nah, sudah nyala. Saya turunkan dikit ya, Bu. Sebentar saya turunkan dikit. Biar agak jelas. Ya. Nah, sekarang sudah jelas. Harus nata kamera lagi itu ya. Oke, sip. Karena tadi kan kalau jahit itu ya gitu, kita harus rajin nyetrika. Nah, caranya seperti ini. Setelah tadi dapat ya, sekarang kita sambung. Kita jahit dulu di sini ya. Ini sebelum diubras kita jahit dulu, satukan ini ya. Ini kita satukan dulu ya, Bu. Kita jahit. Nah, seperti ini ya. Nanti tayok. Nah, kita satukan dulu di sini. Ya kan? Sudah satukan ini, kita potong. Ya kan? Kita potong. Ya, sudah dipotong. Ini yang satu, yang di sini. Nah, gini aja caranya, gampang kan, tidak perlu ribet, jadi nggak perlu pakai oven banyak-banyak. Kalau rajin nyimak yang ini ya pasti nanti bisa ya. Cara motong sudah, cara dapat ukuran sudah ya. Ini sisanya dipotong biar nggak tebal. Nah, setelah itu kita jahit, kita satukan yang di sini. Ini ya, Bu. Nah, ini kita satukan ya. Nih ya, disimak caranya menyatukan. Ini harus pas, di tengahnya itu harus pas ya. Nih, ini kan, ini tengah ini harus saat menyatu di sini ya. Nah, di sini kalau tidak pas menyatu ya nggak sama, tinggi dan panjangnya baju nggak sama ya. Setelah ini nanti disetrika, dipecah ya itu. Nah, ini caranya masang. Ya kan? Nah, sudah jadi kan? Sudah jadi nyambung lehernya kan, Bu. Nah, seperti ini. Ini dipecah, disetrika ya. Ini dipecah, nanti digosok. Ini dimasukin ke sini. Harus dipecah ini. Kalau nggak dipecah dia tebal, ya. Nah,
kan jadinya seperti ini Bu. Nih ya kan, nah, seperti ini jadinya. Nah kalau gini kan udah jadi baju pramuka. Nah kan begini jadi baju pramuka. Nah seperti itu kan, nih seperti ini ya bajunya. Jadi kancingnya itu, lubangnya itu kalau baju pramuka sebelah kanan ya. Nah, seperti ini jadinya. Gimana, paham ya? Nah setelah saya membuat ini, sekarang saya sambung dulu bagian apanya tuh yang ada sakunya tadi ya, masih ada waktu itu. Nanti saya jelaskan. Nah sekarang kita sambung, sekalian saya ngoblasnya nanti ya. Nah di sini kita sambung bagian depan yang sudah dibuat saku tadi ya. Nah di sini. Nah, 1 cm aja untuk kampunya itu. Kalau ibu dapat pola baju pramuka juga seperti itu, 1 cm. Ya. Nanti tinggal nyambung bagian belakang setelah saya obras keliling. Ini caranya seperti ini, caranya nyambung preset. Nah, ya. Jadi bagian ininya di satu, sekarang bagian yang sebelah. Nah, ini letak lehernya ya seperti ini, pleng ya. Nah tadi yang satu lihat ya, caranya yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Ya. Mau disum jalannya juga bisa, lengannya mau di jahit juga bisa ya. Kalau saya jahit aja karena anak sekolah Bu. Nah setelah jadi ini, nanti saya lanjut cara nyambung bagian sini ya, cara nyambung bagian leher antara bagian depan dan belakang ya. Selesai dulu karena sudah 13 menit selesai. Oke, dilanjut ya ibu-ibu. Nah tadi setelah dipasang semua, bagian lengan dijahit, disatukan dulu, dikarungkan seperti ini ya, seperti ini ya. Nah dikarungkan dulu seperti ini satu ya, disetrika. Nah ini lengan sudah jadi. Terus bagian belakang diobras ya, dirapikan, digosok ya kan. Bagian depan juga nih kan, digosok, disatukan kiri kanan. Nah supaya satu sama tinggi pundak, bagian bawah juga disatukan. Terus kita sekarang menyambung bagian leher. Nah, sebelum dipasang ibu tag dulu di sini sedikit ya, dipotong ya. Nah agak ujung gini ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau motongnya bareng kiri kanan, nanti saat dipasang bisa sama ya. Nah seperti ini ya. Nah sekarang dilihat, disimak cara masak. Sama kayak cara masang kerah, masangnya dari tengah seperti ini ya. Nah video yang terdahulu itu sudah saya kasih loh sebenarnya. Nah ini kan, ini dari tengah ya, ini kan
belahan tengah itu yang disetrika di ini sambung tadi. Terus ini tengahnya dipas di cowakan ini. Nah seperti ini ya. Nah, sekarang kita jahit ya. Kita jahit mengikuti lengkung kerong leher bagian belakang ya, sampai dicowakan ya Ibu. Nah ya, sampai pas dicowakan, dikunci di sini ya. Nah setelah itu Ibu mengikuti garis, belokkan ke bagian pundaknya sini ya kan, di sini. Nah di sini ya, di sini. Nah ini jadi sama ya. Nah nanti saat ngobras itu disatukan. Nah, seperti ini ya, nih jadinya. Terus ini dipotong, disamakan ya. Nah begini ya. Nah, jangan sampai kena jahitannya. Kalau kena jahitannya jadinya bodol ya. Setelah itu Ibu sambung dari sini, dari tepi sini, karena sini kan udah pas. Di sini cara nyambungnya juga harus bisa pas ya, di sini. Nah kan seperti ini. Ya nih, di sini harus pas ya. Ini lingkarnya ini ya, ini kan dipotongnya tadi pas kan, saya suruh paskan. Nah, ya di sini kita tarik ke atas dikit, kita paskan di yang dicowak tadi. Nah sekarang kita belokkan ke arah leher yang membulat itu ya Ibu. Seperti ini ya. Nah, jadi harus pas, tidak boleh ada yang sisa. Kalau ada yang sisa nggak bakal jadi itu kerahnya. Nah seperti ini. Nah kalau sudah jadi seperti ini, Ibu potong di sini, jangan sampai kena benangnya ya. Nah ini nanti kan ini dimasukkan ke sini ya Ibu. Nih, nah ini kan, ini dijahit dulu supaya bisa melingkar bulat. Ini dijahit dulu ya, yang sisanya itu ya kita ginikan aja. Ya nanti kan bisa melingkar ya. Ngikuti belakang tengkuk apa, di bagian pundak belakang itu bisa melingkar ya. Jadi Ibu tidak ada tegang, tidak ada keruk. Seperti itu ya kan. Kalau sudah begini tinggal dijahit. Nah bagian belakangnya seperti ini, kalau Ibu mau tahu nih ya kan. Nih. Jadi kayak kotak menyerupai itu, cara nyambungnya harus pas ya. Kalau tidak pas harus belajar terus menerus. Setelah itu, nah ini dibalik yang bagian leher di bagian depan. Nah begini, ini biarkan nanti nyambung di sini, kita obras di sini ya. Terus ini kita lipat ke dalam ya Ibu. Ini ya, ini disetrika dulu enggak apa-apa, Ibu setrika dulu enggak apa-apa. Kalau saya nggak perlu saya setrika bagian sini ya. Nih bagian di sini nih. Nah ini harus, ini antara sini atas dan bawah harus sama. Kalau sini melendung bagian bawah jadinya jelek, muntir ya itu. Nah ini dijahit dari sini. Nah kita lipat ke dalam ya. Kalau sudah begini kan sama Bu ya kan. Nah kita ngikutin, tinggal ngikutin. Nah ya kan. Nah, jadi nih baju pramuka tinggal nyambung bagian leher, ngobras, sudah jadi. Nah kita
tarik ke atas. Nah begini. Langsung kita bulatkan di sini. Nah kita bulatkan ke sini. Nah kita jahit lagi di sini supaya dia tegak, agak kaku sedikit. Ya kan? Ini kan udah jadi nyambung lehernya atau Bu, ya kan? Kalau udah jadi nyambung leher, nanti ini diobras bagian sini ya, bagian sini diobras. Ini disatukan dulu, dijahit di sini. Nah ini dijahit. Nah ya kan? Nah gampang kan? Gampang loh Bu, gampang banget ini. Bener, nggak susah. Kalau jahit itu nggak susah. Satu kuncinya, punya niat ya bisa. Apalagi masuk grup WA saya, pinter, rajin nyimak video, pinter. Nah ini hasilnya nih ya kan. Nanti ini diobras, terus di sini pasang dek ya kan. Di sini pasang dek seperti ini ya, di sini pasang dek seperti ini. Ini masih sisa kan, ini sekitar dari sini sekitar 2 cm atau 3 cm, tapi ini jangan sampai kena di sini ya. Dari sini ke sini 2,5. Ini jadi panjangnya ini ngikutin, yang dipotong di sini, jangan dipotong yang ini. Kalau dipotong yang ini ya nggak jadi, Ibu buat lagi. Nah setelah jadi ini ya, lanjut ya. Sekarang kita sambung bagian badan. Nah setelah badan nanti saya obras, saya setrika, terus video terakhir masang lengan ya. Nah ini masang lengan sama jahit bagian belakang. Paham ya? Ini tentang baju pramukanya. Nah seperti ini ya. Kalau tidak paham itu harus diulang lagi, lihat videonya. Kalau tidak diulang ya tidak bisa. Nggak mungkin Ibu sekali lihat bisa itu. Sama kayak orang belajar baca, sekali baca langsung hafal jarang ya. Nah ini kita punya berarti Pak dulu Pak ada cek itu di minggu dulu tak ada cek itu Pak. Tangannya carry lah bos, tangan tak tak. Nah ini ya, ini kan tuh, nah, ini kan kotak ganti nih ya. Nah ninja itu harus sama, harus ngimbangi. Kalau tidak sama, kadang celana Mas, celana saya motong nggak sama, tangan Ibu sama tangan saya nggak sama, cara motong pun kadang beda. Kalau saya jahit kok tetap tersama, kalau itu nggak sama, katanya panjang sebelah, caranya jahit itu juga beda. Makanya ikuti jari tangan saya itu, diperhatikan saat megang kain itu gimana, itu jadi ya. Nah sekarang ini nanti ini saya obras, saya setrika, ini saya obras, ini saya obras ya, saya obras, saya setrika. Video terakhir cara masang lengan saja ya Bu. Jadi ini leher sudah, semua sudah, cuma masang lengan sama masang ini nanti ya. Videonya udah berapa menit? 10 menit sekian ya. Nah mungkin ini episode terakhir ya Bu. Nah dilihat dulu sebelum dipasang semuanya ya, polet dan lengannya diteliti dulu. Ibu pasang bednya untuk baju pramuka ya. Kalau di tempat saya yang ini nih, ini di bagian kanan ya, bagian kanan ya. Ambil lengan satu, nanti diteliti yang bagian kanan itu ya ini. Nah jadi masangnya ini yang bagian depan, jadi nanti masangnya agak ke depan sedikit ya. Nah di sini bagian depan ya. Nah ini masang bednya. Nah waduh
nggak taunya sudah azan lagi nih Bu. Nggak apa-apa ya, kadung macak apa, kadung apa ini namanya, kadung masang video deh. Nah yang ini kan agak majukan depan dikit, kira-kira tuh 3 jari gini ya, 3 jari turunnya, dari turunnya. Nah gitu aja, main feeling ya. Nah sekarang kita jahit. Jahitnya pas di tempat bordiran. Ini jadi kalau di tempat pas bordiran itu bisa tepi banget ya. Nah seperti ini. Nah ini udah tepi banget ya. Setelah dapat gerobokan, kan saya dari gerobokan Purwodadi. Nah, dipasang yang bagiannya namanya ya. Nah ini kalau mau bagus ini di selamoti dulu dikit-dikit tuh nggak apa-apa Bu, di sininya ya, di sininya ini dibakar dikit-dikit ya. Mas Irfan tolong korek Mas di meja Mas. Nah supaya rapi ya Bu, jangan nunggu yang punya, suruh kita sendiri sebagai penjahit harus bisa ya, ini dirapikan supaya dia bagus rapi ya. Nah gini, jadi kan rapi ya. Itu kualitas penjahit itu harus seperti itu ya. Ini pasang dia. Nah ini, nah ya ini. Nah setelah itu kita pasang yang Jawa Tengahnya, karena saya dari Jawa Tengah, ini Jawa Tengahnya ya, seperti ini. Ya kan, nih, langsung tarik ke bawah, dibulatkan, ya kan, pelan-pelan harus sama. Nah sudah, ini sudah dibersihkan pakai gunting ya. Kalau mau jadi penjahit harus bisa menjalankan gunting ya. Yang sudah bisa siapa nanti ini. Nah harus bisa gini. Kalau belum bisa gini, belum bisa jadi penjahit Bu ya. Harus bisa gini dulu. Kalau bisa gini baru jadi penjahit profesional ya. Latihan itu Bu ya. Itu syaratnya, itu cara gunting benang itu seperti itu ya. Nah tadi kan sudah ditandai ini bagian kanan, sekarang kita pasang ya bagian kanan ya. Bagian kanan tuh di sini. Nah ini bagian kanan. Nah sebelum dipasang lengan, untuk decknya ini dipasang di sini ya, pas di tengahnya sini ya, karena potongan baju wanita ya di sini ya, jadi kecil nanti di sini. Nih pas, disimak cara masang deck. Nah dipotong, dipasang. Gunting saya sudah tidak tajam lagi Bu, sudah tumpul. Nah sekarang cara masang lengannya, tadi saya bilang sebelah kanan ya. Nah di sini. Nah untuk baju pramuka, karena potongan baju cewek, dimajukan sedikit ya Ibu. Ini misalkan lengan, ini bagian depan kan, ini sambungan ini kedepankan sedikit gini, selisih sedikit 1 cm saja ya. Nah, seperti itu ya, seperti ini ya. Nah ingat itu, kalau dapat pola dari saya, cara jahitnya seperti itu. Nah sekarang kita jahit, cara jahit lengannya pelan aja ya. Saat masang lengan seperti ini ya Bu, saya kasih tahu ya, sepatu jangan diangkat ya. Kalau diangkat nanti itu jadi kotak itu saat menjahit, melingkar ini.
Nah, ini tidak boleh diangkat sepatunya. Nah, berarti boleh, tapi sepatu tidak boleh angkat. Ini sepatu, bukan sepatu. Kalau yang pakai sepatu bukan sepatu kita ya, sepatu mesin ya maksudnya. Jangan salah paham. Saya itu jelaskan harus sejelas-jelasnya. Ya, seperti ini. Nah, bisa lari ke belakang, tengahnya itu. Bagian lengan ini kan bisa lari ke belakang dikit. Ya. Ini cara masang lengan ya. Ingat itu ya Bu, sepatu jangan dilepas, jangan diangkat. Berhenti boleh, tapi sepatu ini tidak boleh diangkat ya. Itu kalau diangkat jadinya nggak rapi ya. Nah, seperti ini, jadi kan pas. Ini harus pas ya masangnya ya, tidak boleh ada kerutan. Nah, ini kan jadi kan. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini bagian depannya. Nah, seperti ini. Setelah itu ngirit waktu, langsung saya kasih tahu cara yang bagian kiri. Nah, sebelum dipasang lengannya, kembali dipasang ini. Jangan lupa masang ini ya, jangan gini. Kalau yang sambungannya ini di atas kebalik, harus begini. Ingat, ini bagian dalam, ini bagian luar. Saya jelaskan tuh lebih teliti ya. Nih, biasanya gitu. Waduh, sudah dipasang jadi lupa. Siapa yang sudah pernah begitu komen. Nanti nggak dapat hadiah loh kalau komen. Saya nggak menjanjikan hadiah. Ya, kita pasang lengannya. Ya, durasi masih 8 menit, masih bisa. Nah. Ya. Kembali cara masangnya, dimajukan ke depan 1 cm ya, dikit aja. Nah, ini ya, ini bagian depan, ini lengan bagian depan ya, jadi dimajukan gini maksudnya. Ini yang bagian belakang ke belakang ya, seperti ini. Sekarang kita jahit. Pelan-pelan ya Ibu. Ingat, sepatu jangan sekali saat masang lengan ya, sepatu ini jangan sekali-sekali diangkat. Kalau diangkat nanti jadi kerut, jadi apa, jahitannya itu jadi berubah, nggak bisa berurutan. Kalau gini kan bulatnya seimbang. Nah, jarum harus selalu turun ke bawah saat menyatukan ini ya. Nih, itu kerapian penjahit. Penting itu, sepele tapi penting itu. Coba saat tikungan, Ibu sepatu diangkat, dicoba aja hasilnya gimana, biar tahu kalau omongan saya ini salah ya. Seperti ini. Harus pas ya, masang lengan tuh harus pas, karena potongan dari saya, pola-pola dari saya itu selalu pas loh Bu. Sudah di tag itu pas. Cara jahitnya juga biasa kan. Nah, ya kan? Nah, nih nanti tinggal ngobras jadi. Nah, sekarang cara jahit bagian bawah. Durasi masih 10 menit, masih ada waktu 3 menit saya kasih tahu. Ambil dulu di sini ya. 3 cm ya Ibu.
Nah, di sini 3 cm ya. Diukur 3 cm itu seperti ini. Kan tadinya begini kan? Kan begini. Kita letakkan begini terus kita lipat dari dalam begini. Kita ukur dari bawah sini 3 cm ya. Tadi kampunya berapa? Ambil aja kampunya itu. Kalau baju pramuka saya ambil 3 cm. Nah, ini. Karena nanti saya jahit. Nah, ingat ya, kalau gunting ini ya. Nah, ini kita lanjutkan di sini. Nah, kita lanjutkan di sini. Ya. Nah, ini sesudah jadi ini, kita ulang ke bagian ke belakang. Jadi ini lengkap detail ya baju pramuka ya. Nanti saya buat lagi mikir cara jahit handbag. Nah, nanti jadi dapat semua. Nah, diukur lagi di sini. Jadi kiri kanannya sama. Ya. Ngikutin tadi. Setelah itu kita balik. Nah, jadi kan, jadi ujungnya tetap rapi. Nah, sesudah itu ibu jahit. Ya, jahit gini. Nah, ini jahit dari obrasannya begini. Nah, ini. Nah ya, ini diseimbangkan. Harus sama. Ini guntingnya begini. Guntingnya harus begini. Penjahit itu Bu. Kalau belum bisa berarti susah mau jadi penjahit itu. Belajar ya. Kalau mau jahitannya yang bagian bawah itu rapi, yang ini saat menjahit ya, jangan ditarik yang atas. Yang ibu tarik bagian bawah seperti ini. Nah, nih. Nah, jari-jarinya main ya. Kalau nyimak video ya jahitan ibu jadi rapi. Kalau nggak nyimak video ya bablas angin nih. Nah, kalau yang mau niat belajar pasti nyimak. Coba yang nyimak siapa? Komen ya. Nah, gini kan. Usahakan obrasnya warna biar ada nilai jual. Ini tidak warna tapi yang bagian jarum yang itu saya kasih putih. Tapi yang warna itunya kasih kan asli pramuka ya. Itu. Jadi kalau semua ada warnanya rapi itu kan ada nilai jual sendiri. Jangan belum apa-apa baru bisa jahit. Jahit begini harganya berapa ya Mas? Baru bisa itu aja udah nanya. Waduh. Wah, kakan lambe nih Bu, malah benangnya habis. Ibu ini lihat dok, nggak ngasih tahu. Harusnya kasih tahu. Benangnya habis gitu. Oh, jadinya gini ya sambungan. Oke, durasinya ini sudah habis ya Bu. Ini saya lanjutkan, udah tahu ya. Ini udah selesai ya materi ini ya. Karena ini benangnya habis. Karena sudah 14 menit ya. Sekian. Nih, tinggal ini udah jadi. Jadi baju pramukanya sudah selesai. Oke. Selamat pagi. Saya lanjut ya. Kemarin sesudah didapat polanya, cara polanya, sekarang episode 1 cara jahit ya, mulai ya. Sebelum ibu jahit atau gosok, untuk bagian sini dilapis lem cecak dulu. Kalau tidak punya lem cecak atau lem kodok seperti ini, ibu gunakan Vaseline ya, di mana-mana ada. Tapi saya tidak pernah pakai Vaseline. Vaseline itu jelek bagi saya. Saya memakai lem cecak. Nah, gini, ambil opennya dulu yang bagian atas ya. Yang ini ya. Untuk opennya dikasih, untuk bagian badannya juga dikasih lem ya. Nah, ditempel seperti ini. Ya. Nah, seperti ini ya. Nih. Ditempel seperti ini. Dipaskan di badan.
Setelah itu ibu potong, diambil bagian sininya, nanti tinggal lipat gitu aja ya. Seperti ini. Nah, ini kita ambil segini. Nanti digosok ya. Ini untuk kiri kanan ya, 2. Nanti dilihat caranya gosok. Seperti ini ya. Ini dilebihkan sedikit supaya saat jahit nanti bisa dapat hasil yang rapi ya. Bentuk apa yang ditempel, ini untuk yang ditempel di badan ya. Ini untuk yang ditempel di badan biar jahitan ibu nanti itu rapi. Nah, ini untuk yang ditempel di badan sini. Sekarang kita ambil untuk opennya nanti nambung di sini ya, caranya jahit ya. Ini bisa irit kain ya Bu. Nah seperti ini nih, ini untuk open. Kita lebihkan sampai bawah sana, nanti nyambung bagian ke sini ya. Ini opennya. Nah, kita potong di sini. Nah, jadi opennya cukup segini saja, tidak perlu banyak-banyak. Setelah itu kita gosok ya. Kita gosok. Kamera saya tinggikan dulu ya. Kita ke meja setrika bentar. Bentar ya Bu, ini saya mau ngepaskan kamera ya. Kamera saya paskan dulu. Nah seperti ini biar jelas ya. Nah begini. Nah tetap ibu bisa melihat ya. Sebelum ditempel lem cecaknya, kita gosok dulu bagian sininya. Aja berisik. Kalau pakai YouTube kok dikik aku. Nah ini ditempel ya, sebelum ini apa? Dikasih lem cecak, disetrika dulu. Kenapa harus disetrika? Supaya itu kayaknya bisa bisa pas. Jadi nanti saat dipasang lemnya itu dia tidak tegang ya Ibu. Ya. Nah, ini harus disediakan untuk koran. Nah, ini yang dipotong pertama tadi. Potong pertama tadi kita tempel di bagian sini. Nanti ini masangnya kiri kanan ya. Yang bagian sini diobras. Ya. Nah, ini seperti ini kan. Nah, lapis koran supaya bagus. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ini panas ini Bu, panas banget. Jadi langsung meleleh. Nah, Ibu gunakan kayu ini ya untuk nindas. Kalau tidak punya kayu, buatkan. Nah, seperti ini ya. Ini gunanya kayu. Ini guna dari kayu untuk mendinginkan ini setelah disetrika supaya dia tambah lengket. Kalau habis dipanasin terus gini kan dia dingin bisa lekat. Gini ya.
seperti ini. Ini yang bagian yang sebelah sudah. Sekarang kita ambil yang bagian sebelah ya. Jadi kiri kanan harus dikasih semua. Kalau tidak dikasih, jadinya jelek ya Ibu. Kiri kanan harus dikasih ya. Nah, karena kainnya itu luar dalam sama, Ibu ngambilnya harus beradu. Ya, ini harus beradu ya. Kalau tidak beradu, nanti kebalik. Diingat itu. Kalau tidak beradu, nanti kebalik. Ya. Seperti ini caranya. Ini. Sebelum dipasang lemnya, disetrika dulu untuk kainnya ya. Disetrika dulu seperti ini. Setelah dapat ini, tempel lem yang satunya lagi. Nih, dibersihkan, benang-benang yang nempel dibersihkan, jangan sampai ada yang tersisa. Ya, seperti ini. Ya. Nah, nih seperti ini. Ya. Ini ya. Ini kan. Ini digosok sampai lengket kiri kanan ya. Nanti buat juga untuk poletnya ya Ibu. Ini harus seperti ini. Nah, ini harus sampai lengket. Kalau tidak lengket, nanti saat kecuci dia lepas. Ya, seperti ini. Ya, ini pembuatannya proses sampai selesai nanti ada semua ya. Nah, kan udah jadi. Ini namanya kiri kanan, ya kan? Nah, ini kiri kanan jadi. Sekarang kita setrika bagian open. Open itu untuk yang bagian sini ya. Bagian open kita ambil opennya yang mana. Terus nanti untuk sakunya juga. Nah ya. Nah, kita ambil dulu yang bagian sini. Untuk ini. Nanti untuk sakunya kita perhitungkan, kita harus membagi kainnya. Untuk saku mana, untuk open mana, gitu ya. Seperti ini. Ini untuk opennya. Kita ambil satu. Ya, sebisa mungkin. Di sini sisanya. Nah, seperti ini. Jangan lupa setiap nyetrika itu dikasih lapis koran supaya lemnya ini tidak lengket ke sini. Ya. Ya. Sedikit dikit nih, Bu. Ya. Ini. Nah, setelah itu dipres, digunting pas ya. Dipres, digunting pas ini ya. Ini ya. Nah, nanti dipasang, nanti dilihat caranya jahit. Setelah ini kita ambil yang satu lagi. Jangan lupa nanti untuk masang sakunya. Nanti sakunya sebelah mana Ibu harus teliti. Terus yang bagian opennya sebelah mana harus teliti ya. Nah, ini untuk opennya bisa di sini ya kan. Nah, cukup pas. Kita gosok dulu ya. Gini. Nah, lapis lagi koran.
Empernya jadi kecil aja untuk bagian leher ya. Ini. Jadi nggak perlu sampai bawah. Nanti bawah kan sudah nyambung. Tadi sudah disisakan ya. Nah, seperti itu. Nanti cara pengambilan polet, cara pembuatan polet, ibu juga akan paham seperti apa ya. Nah, setelah itu kita ambil untuk bagian poletnya ya. Polet itu dek untuk yang di pundak itu loh, paham kan? Nah, itu namanya polet. Nah, ini cukup untuk deknya, itu cukup, kan kecil dia. Ya, di sini. Ini untuk dua, kiri kanan. Ingat, itu untuk dek. Dek itu bagian apa? Nah, bagian yang ini ya. Nih, untuk pembuatan polet yang ini, kalau ibu dapat seperti ini namanya polet. Ini untuk buat ini. Nanti ibu lihat caranya buat ya. Nah, setelah ini nanti cara jahit, dari mulai ibu buat kantong dulu ya. Seperti ini. Nah, nih, jadi ini nanti dua, kiri kanan. Nah, paham ya? Nah, ini. Nah, nanti dilanjut di cara jahit.